Halo, selamat siang, teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Alrabrian Santoso. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil akhir studi perancangan arsitektur 4 bangunan umum Mores, di mana saya mendesain coworking space for startup. Nah, yang pertama adalah pengertian. Apa sih startup? Startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi atau perusahaan yang masih dalam fase pengembangan. Jadi perusahaan ini bisa dibilang perusahaan baru yang baru merintis usahanya. Kemudian perusahaan startup ini kebanyakan bergerak di teknologi software atau dan semacam sebagainya. Nah, apa sih teknologi software itu adalah program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Nah, kemudian startup itu biasanya belum memiliki karyawan yang banyak. Biasanya mereka didirikan oleh 3 orang atau 3 karakter, 3 sampai 5 karakter, 3 orang. Kemudian yang memiliki karakter berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah hustler. Hustler itu apa sih? Hustler adalah orang yang menjual dan memperkenalkan produk ke pembeli ataupun investor. Kemudian ada hipster adalah orang yang ahli dalam membuat sebuah desain atau logo bagi perusahaan. Dan hacker adalah orang yang ahli dalam bidang teknologi atau biasa disebut developer. Kemudian coworking space. Nah, coworking space adalah ruang kerja baru di mana pengguna bekerja dengan orang-orang yang tidak dikenal di satu tempat. Biasanya terdapat ruang terbuka yang dapat digunakan bersama serta ruang-ruang untuk disewa oleh sebuah perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan startup itu menyewa coworking space sebagai tempat mereka untuk bekerja. Dan di coworking space sendiri banyak perusahaan-perusahaan lain juga yang bekerja di coworking space tersebut. Kemudian masuk ke program ruang yang saya rancang untuk mendesain bangunan ini adalah yang pertama, klasifikasi ruang itu ada 3 ruang, yaitu ruang penerima, ruang utama, dan ruang servis. Kemudian ini nama-nama ruangnya. Kemudian masuk ke program ruang. Jadi di ruang penerima ini total luasannya adalah 152,84 meter persegi. Kemudian ada ruang utama dengan total luasnya 1.287 meter persegi dan ruang servis adalah 904 meter persegi. Kemudian ada hubungan ruang dengan menggunakan matriks. Jadi ambil contoh adalah ruang pengelola memiliki berhubungan dengan lobby, dengan kafe, dengan resto, mungkin karena letaknya. Terus kemudian ruang pengelola berhubungan dengan ruang kantor atau ruang kerja karena sifatnya begitu. Kemudian ada zonasi vertikal di mana ada klasifikasinya. Di bagian basement ini terdapat ruang parkir, terus ada ruang genset dan ruang pompa. Kemudian di ground floor atau di lantai lobby itu ada lobby, ada cafe, ada resto. Kemudian ada ruang pengelola juga, ada galeri. Kemudian di lantai 1 itu ada ruang meeting, ruang break room dan auditorium. Kemudian di lantai 2 itu ada ruang meeting, ada break room, ada ruang kantor dan communal space. Di lantai 3 dan lantai 4 sama dengan lantai 2. Kemudian di bagian kanan dan kiri itu terdapat servis untuk tangga dan lift. Kemudian hubungan ruang luar. Yang pertama adalah tapak itu terletak di BSB, yaitu di Jalan Puja Semarang. Kemudian di tapak terletak dekat dengan pusat perbelanjaan, restoran, ada halte bus juga, ada transportasi umum dan ada SPBU. Dan ini bisa dilihat jalur transportasi yang ada di tapak. Kemudian ini sirkulasi di dalam tapak, yang merah itu buat pemadam kebakaran, jadi ada area untuk mobil pemadam kebakaran bisa mengakses ke bangunan. Kemudian ada area sirkulasi untuk kendaraan dan ada area sirkulasi untuk pejalan kaki. Kemudian form finding. Di form finding ini
Yang pertama adalah tapak, memiliki luas 2.400 meter persegi dan berada di Jalan Semarang Puja. Kemudian masa bangunan. Bangunan memiliki bentuk dasar persegi. Kemudian karena fungsinya bangunan umum Mores itu meninggi ke atas sebanyak 4-5 lantai. Kemudian bangunan ditinggikan ke atas. Nah, kemudian masa dikurangi masanya di bagian depan, mengikuti arah matahari supaya sinar matahari bisa masuk ke dalam bangunan pada saat siang sampai sore hari. Kemudian dari pengurangan massa tersebut dijadikan sebagai tempat open space di area luar atau area outdoor. Gitu. Kemudian pada bagian bawah di depan itu dikurangi masanya. Untuk apa? Untuk sebagai akses menuju ke gedung dan ke basement. Dan ini bentuk bangunannya. Dan materialnya menggunakan ada secondary skin dari kayu, yaitu sebagai ornamen dan sebagai ornamen penghias untuk menutup sisi samping bangunan. Kemudian pada bagian depan, curtain wall itu digunakan untuk memasukkan cahaya ke dalam bangunan. Kemudian ada tanaman yang berfungsi untuk menyaring cahaya yang masuk ke dalam bangunan. Ini ada area plaza sebagai tempat untuk beristirahat dan berkumpul bagi para karyawan maupun pejalan kaki di sekitar gedung. Kemudian ini eksterior bangunannya, ini eksterior dari bangunan. Kemudian ini ada side plan dari bangunan yang bisa terlihat sirkulasi jalan dari plaza ke dalam gedung. Kemudian ini denah basement, ini denah lobby atau ground floor, ini denah lantai 1, ada denah lantai 2 juga, ini ruang-ruangnya seperti ini, kemudian denah lantai 3, denah lantai 4. Nah, di belakang ini ada area ruang meeting dan ruang istirahat diletakkan di bagian belakang supaya mereka saat meeting dan saat istirahat tidak terganggu oleh suara bising yang dari jalan. Seperti itu. Kemudian ini ada potongan bangunan. Kemudian ini ada tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Kemudian ini interior-interior bangunannya, ada resepsionis, kafetaria, galeri, dan balkon. Kemudian ini interior bangunan, ada meeting room, tangga, ruang istirahat, dan balkon. Nah, sekian presentasi hasil akhir dari studio perancangan part saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gustaf dan Pak Denny yang sudah membimbing saya selama semester ini. Dan video ini akan ditutup dengan video animasi dari bangunan saya. Terima kasih.